Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang menjelang sore ya. Sugeng siang anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Pripun pawartonipun? Mugi-mugi lare-lare sedaya diparingi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah, pada saat ini kami akan menyampaikan beberapa tutorial ya terkait dengan aplikasi perpustakaan digital yang sudah diluncurkan oleh Kepala SD Antawirya, yaitu Ustadz Airlangga Budi Prasetya LC. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ustadz Airlangga terkait dengan aplikasi perpus digital ini ya. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana tutorial sama teknisnya ya. Jadi aplikasi ini berjalan di website, kemudian ada di platform Android ya. Berjalan dua, yaitu satu di website, dua di platform Android. Untuk itu anak-anakku semuanya, setelah tutorial kali ini anak-anak akan dibagikan akun resmi dari sekolah. Dengan akun itu anak-anak bisa akses perpustakaan digital ini di mana saja, kapan saja, dan dapat diakses offline jika anak-anak sudah meminjam bukunya gitu ya. Untuk itu tidak panjang lebar, mari kita langsung menuju ke website ya, ke website yang akan dijadikan atau yang akan dijadikan server untuk perpustakaan digital ya. Anak-anakku bisa dilihat di layar ya. Di layar ini sudah tertera dashboard awal ya, dashboard awal terkait dengan perpustakaan digital ya. Homepage-nya seperti ini, anak-anak bisa dilihat ya ke atas. Oke, kami ataskan dulu ya. Oke, kemudian dilihat di situ anak-anak tertulis resmi ya, tulisannya SD Antawirya Islamic Javanese School ya, resmi dari SD Antawirya. Tulisannya besar sekali, perpustakaan digital, bawahnya dunia dalam genggaman. Nah anak-anakku, nanti ketika sampean sudah masuk di perpustakaan digital ini, sampean akan diarahkan untuk masuk ke login atau masuk akun ya. Coba kita keluarkan dulu, akunnya. Oke, kita keluarkan sambil menunggu ya. Sudah keluar anak-anak. Nah, sudah keluar seperti ini anak-anak, maka yang perlu anak-anak lakukan adalah menuju ke tanda panah sebelah kiri layar anak-anak ya, sebelah kiri layar anak-anak, sebelah kanannya Ustadz ya, sebelah kanan Ustadz. Nah, itu dilihat, itu ada menu registrasi sama menu login ya anak-anak ya. Ada registrasi sama login. Maka anak-anak semuanya silahkan menuju ke menu login ya, tanpa registrasi ulang ya, tanpa registrasi ulang. Jadi langsung ke menu login. Oke, silakan kita akan masuk. Ustadz arahkan untuk masuk ya. Silakan login, dicentang dulu captcha-nya. Oke, login ya, silakan login. Nah, ini username sama password nanti mendapatkan dari sekolah ya. Username sama password mendapatkan dari sekolah. Nanti wali kelas akan memberikan kepada kalian semuanya. Dan ingat, ini adalah aplikasi perpustakaan digital yang kita tujukan untuk kelas 1 sampai kelas 5. Yang kelas 6 fokus ujian sekolah ya. Yang kelas 6 sementara kita alihkan untuk fokus ujian sekolah. Kita doakan semoga kelas 6 dapat husnul khotimah gitu ya, lulus dengan keadaan yang terbaik gitu ya, dapat nilai-nilai yang baik gitu. Untuk itu kelas 1 sampai dengan kelas 5 mengakses perpustakaan digital untuk menemani hari-hari kita semuanya ya di libur panjang Lebaran
hingga nanti libur semester ya. Silahkan nanti anak-anak bisa melihat di tampilan paling atas itu ada gambar orang sama gambar lonceng ya. Lonceng itu adalah tanda notifikasi. Kemudian gambar orang itu berarti tanda itu adalah akunnya kita semuanya ya, akunnya sampean. Nanti tertulis akun apa dan apa saja di situ ya, gitu. Oke, anak-anakku semuanya, setelah selesai, mari kita lihat koleksi bukunya. Ya, kita lihat koleksi bukunya. Ustadz arahkan ke bawah. Oke, ini koleksi bukunya ya. Jadi koleksi buku banyak sekali. Langsung kita scroll kanan kiri. Oke, buku terbaru, buku terpopuler, semuanya ada ya. Kanan kiri digeser Ustadz, bisa. Nah, oke. Setelah selesai di bagian ini, anak-anak bisa langsung menuju ke pustaka. Coba Ustadz, kita akan mengklik ke pustaka. Bentar ya. Pustaka. Nah, di sini anak-anakku, di sini ada koleksi buku yang kita punya atau yang SD Antauria punya. Bisa ke bawah. Ya, ini koleksi buku dari SD kita ya, SD Antawiria. Banyak sekali. Ke bawah itu kisaran 327 buku. Nah, itu bisa di lagi ya, next ya. Ya, oke. Nah, ini anak-anak, ini ada yang sisa 1, sisa 2. Nah, itu berarti bukunya kalau 1 berarti bukunya tinggal 1. Tapi kalau bukunya di situ tertulis sisa 2 berarti bukunya sisa 2. Nah, bisa dipinjam anak-anak. Apabila nanti sisanya sudah 0, sisa 0 berarti peminjamannya habis. Maka jika kalian ingin pinjam buku tersebut, maka yang kalian lakukan adalah antri peminjaman, gitu ya. Antri peminjaman. Jadi silakan, kita akan mencoba untuk meminjam tadi. Silakan nanti setelah ini kita akan mencoba meminjam buku yang sisa 2 saja. Yang sisa 2. Oke, yang sisa 2. Buku yang sisa 2 mana ya? Di belakang sendiri, di apa? Next nomor 5. Coba nomor 5. Kita klik ya, nomor 5 ya. Nah, itu ada sisa 2. Contoh misalkan kita itu anggota tubuh ya, anggota tubuh, perut gitu misalkan. Coba diklik tadi perut. Nah, ketika ini maka kita langsung pinjam e-book gitu ya. Silakan diklik pinjam e-book, maka berhasil dipinjam e-booknya. Nah, sementara gimana kita bacanya? Nah, setelah dipinjam, yang hijau tadi anak-anak, yang hijau tadi berubah menjadi baca buku. Tidak usah diklik baca bukunya Ustadz. Ya, tidak usah diklik. Oke. Pinjam baca buku tadi ya. Kita menuju ke pinjamanku Ustadz. Langsung ke atas. Ya, kita akan menuju ke pinjamanku ya anak-anak ya. Di akun. Klik akun kita ya. Nah, itu ada peminjamanku. Iya, betul sekali, peminjamanku. Nah, di sini anak-anak, di dalam buku pinjaman ini kita sudah tertulis tanggal kembalinya ya. Tanggal kembalinya. Jadi anak-anak, apabila anak-anak lupa mengembalikan, maka secara otomatis di tanggal tersebut bukunya sudah kembali seperti semula. Jadi bukunya kembali ke rak buku perpustakaan digital kita. Apabila anak-anak itu masanya 7 hari ya anak-anak ya, masa ininya 7 hari. Apabila anak-anak ingin membaca kembali, maka tinggal klik perpanjangan ya, yang warna hijau, tinggal klik perpanjangan. Namun apabila anak-anakku semuanya sebelum 7 hari misalkan sudah selesai ya, hanya baca 1 hari 2 hari sudah selesai, kalau mau dikembalikan gimana Ustadz? Silakan klik kembalikan. Nah, silakan klik kembalikan. Oke,
kita klik kembalikan, coba kita klik. Nah, Anda yakin ingin mengembalikan buku ini? Ya, saya yakin. Oke, maka yang terjadi adalah buku sudah masuk ke rak perpustakaan digital. Kita tidak punya buku peminjaman lagi. Nah, di sini akan mendapatkan notifikasi berupa pemberitahuan di nomor WA yang sudah didaftarkan ya. Jadi akan mendapat notifikasi begitu bahwasanya peminjaman telah sukses, terima kasih, begitu anak-anak. Jadi itu terkait dengan peminjaman. Nah, di sini anak-anak bisa melihat di koleksiku. Coba bawahnya Ustadz, coba ke koleksiku ya. Koleksi. Nah, ini berarti kita bisa membaca ini ya di tempat-tempat yang anakku, di tempat-tempat anak, di tempat dimanapun tempatnya gitu ya. Ada yang di tempat wisata mungkin, ada yang di di rumah makan mungkin, atau mungkin ada yang sedang di jalan ya, sedang di jalan bisa sambil baca buku. Silahkan, ini adalah fasilitas dari sekolah kami, sekolah SD Antawirya. Jadi anak-anakku bisa langsung menikmati fasilitas ini. Setelah akun dibagikan kepada anak-anakku semuanya. Kemudian anak-anak kita akan menuju ke penilaianku ya. Penilaianku di sini nanti akan ada ini adalah kuis ya, kuis dari ustadzah kalian ya. Nanti ada sendiri yang akan gerakan literasi ya. Gerakan literasinya nanti kita arahkan ke gerakan literasi digital. Karena apa? Karena ke depan kita akan memasuki sekolah dengan masa kebiasaan baru ya. Anak-anak akan masuk sekolah dengan masa kebiasaan baru. Perpustakaan tidak boleh buka. Jadi perpustakaan harus tutup dan kantin tidak boleh buka. Maka alternatifnya anak-anak akan disuguhkan dengan literasi digital yang sudah kita miliki, begitu. Kemudian jika anak-anakku sedang antrian meminjam, maka klik di antrianku. Nah, di antrianku ini anak-anak diberitahukan bahwasanya anak-anak akan mendapat pinjaman lagi itu berapa hari, gitu ya. Karena tadi kalau sisa 1 Ustadz Ali pinjam, maka sisa 0. Sampean yang mau meminjam maka harus klik antri pinjaman. Nah, masuk di sini. Begitu ya. Anak-anakku semuanya, ini yang versi website ya. Ini yang versi website. Dari sini semoga anak-anakku bisa bisa mempraktekkan dengan baik, kemudian bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sangat bijak gitu ya. Kita masuk ke beranda. Nah, beranda di sini tampilannya adalah sesuai dengan yang awal tadi. Nah, apabila dari divisi perpustakaan atau dari bagian perpustakaan kami ada pengumuman, maka akan masuk di berita dan pengumuman. Nah, ini masih kosong ya. Coba kita lihat, kita klik berita pengumuman, ini masih kosong. Nah, nanti apabila ada pengumuman, misalkan ada gerakan literasi digital, maka akan muncul pengumumannya di sini. Maka anak-anakku bisa meminjam buku, atau mungkin nanti ada resum atau ada meringkas atau apalah nanti untuk literasi digital gitu ya, terkait dengan buku yang anak-anakku pernah meminjam sebelumnya. Begitu anak-anak. Jadi itu yang Ustadz sampaikan terkait dengan aplikasi yang dari website. Apakah aplikasi ini sampai website saja? Seperti halnya tadi kami sampaikan bahwa aplikasi ini ada 2, yaitu website sama platform Android. Nah, sekarang dari website cukup ya. Ketika ini website kita, jadi alamatnya nanti akan kita
cantumkan di deskripsi ya. Kita akan cantumkan di deskripsi, nanti silahkan klik, silahkan nanti bisa menuju ke sana. Nah, anak-anakku semuanya, perlu kami sampaikan bahwasanya aplikasi ini adalah aplikasi berbayar, jadi tidak bisa kita merecording, tidak bisa kita screenshot ya, tidak bisa kita tidak bisa kita copy atau kita gandakan. Jadi ini aplikasi yang legal dan ini sudah disetujui. Jadi dengan ini anak-anak nanti bisa menikmati PDF e-booknya setelah di-download. Setelah itu bisa offline. Jadi ketika sudah di-download, nanti anak-anak bisa langsung menuju ke pinjamanku, langsung diklik bisa baca. Begitu. Cukup sekian yang dari website. Sekarang kita menuju ke platform Android yang lewat HP ya, anak-anak yang lewat HP. Silakan disiapkan perangkatnya. Kita akan tutorial lewat HP. Silakan download link yang sudah disediakan di deskripsi, karena nanti setelah ini akan dijelaskan bagaimana penggunaan langsung ketika kita sudah mendownload. Jadi tidak perlu kita ajarkan untuk download karena anak-anakku pasti sudah jago ya urusan mendownload. Silakan di-download dari link yang sudah disediakan di deskripsi. Oke, silakan anak-anak menyiapkan platformnya. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita sudah login. Jadi tampilannya seperti ini anak-anak. Tampilan untuk Androidnya sudah seperti ini. Jadi nanti silahkan jika ingin meminjam, silahkan lihat semua koleksi ya. Semua koleksi, nah itu tertera 327 koleksi. Itu koleksi judul buku ya. Judul buku yang di digital itu ada 327 judul buku. Kemudian itemnya itu kisaran di 600-an piece ya, 600-an buku. Jadi anak-anakku bisa meminjam seperti yang Ustadz Alif contohkan ya. Seperti ini, misalkan seri hebatnya Panca Indraku ya. Kemudian caranya tadi ketika ingin diklik ya seperti ini, kemudian pinjam sekarang ya. Pinjam sekarang, mengambil data, oke. Nah, saat ini anak-anakku sudah bisa untuk membaca ya. Membaca pakai mode apa Ustadz? Mode landscape bisa, mode potret juga bisa. Kita buat untuk mode landscape-nya. Oke, ini mode landscape anak-anak. Jadi anak-anakku bisa membaca cerita ini dengan mode landscape ya, bisa, atau dengan tablet juga bisa begitu, tapi lebih enak anak-anakku sesuai dengan yang ada, yaitu dengan potret. Kalau potret lebih enak. Coba kita potretkan. Bentar ya. Ya anak-anak, bagaimana? Asik sekali. Ini tadi sambil tutorial juga Ustadz Alif juga sambil baca. Jadi semuanya sudah ada di dalam genggaman anak-anak. Jadi selamat menikmati fasilitas yang kita berikan untuk semua murid SD Antawiriyah, khususnya kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 silakan fokus ke ujian sekolah terlebih dahulu ya. Ada banyak rentetan yang harus dilalui oleh kelas 6. Anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 5 gunakan aplikasi perpustakaan digital ini sebagai bentuk ya, sebagai bentuk kewajiban kita untuk gemar membaca ya. Kita tidak bisa masuk perpustakaan sekolah karena pandemi COVID-19, tapi jangan sampai menurunkan semangat kita untuk membaca. Jadi silakan membaca dengan khusyuk ya di platformnya masing-masing, lewat laptop, lewat HP, atau lewat tablet. Sekian dari Ustadz.
terkait tutorial tadi dari website juga platform Android. Semoga anak-anakku semuanya dapat mengakses perpustakaan digital ini dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada anak-anakku semuanya. Oke, terima kasih anak-anakku telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Dari kami, mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan kekhilafan. Alafu minkum ilal liqa fi yaumil qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.